Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, shaimin, shaimat dimanapun berada, bersyukur kita pada Allah bahwa Ramadan tahun ini Allah masih ijabahkan doa kita yang selalu kita ucapkan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita berdoa selama 2 bulan kurang lebih, ya Allah berkahi bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban kepada kami dan bolehkan kami atau dibolehkan kami masuki bulan Ramadan. Alhamdulillah, anugerah yang luar biasa. Kita diundang langsung oleh Allah melalui firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Luar biasa, undangan langsung dari Allah ya. Sebelumnya kita juga beri selawat pada Rasulullah Muhammad SAW atas bimbingannya, atas perjuangannya menyampaikan risalah dakwah ini yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan dakwah inilah kita menjadi insan-insan mukmin, insan-insan muttaqin, dan juga bisa diundang dapat kesempatan berpuasa. Ketiga, para keluarga, sahabat, dan juga umat yang komitmen ajarannya. Nah, kita kembali kepada surah Al-Baqarah 183 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Jadi yang mengundang kita ini siapa kira-kira? Itulah zat yang maha menciptakan kita, yang menentukan hidup dan kehidupan kita, yang menciptakan semua ya perangkat-perangkat hidup kita dan alam semesta ini. Bahkan alam semesta ini juga di samping Allah ciptakan kita, diserahkan juga kepada kita sebagai umat manusia untuk bisa menggapai kehidupan abadi, dunia dan akhirat sebagai tempat sementara di dunia dan akhirat sebagai hidup abadi kita. Sudah disiapkan oleh Allah semua. Jadi kalau kita belum menikmati kehidupan yang baik itu, berarti kita sama-sama harus introspeksi diri kita. Ada faktor tertentu barangkali yang belum kita maksimalkan untuk menggapai semuanya itu. Nah, alhamdulillah ya, dengan keimanan kita mendapat undangan. Kalau sekiranya kita diundang oleh ya katakanlah presiden atau menteri dan sebagainya, oleh pihak-pihak luar umpamanya, itu suatu kebahagiaan. Sekarang yang mengundang kita ini adalah pencipta kita sendiri, tentu kita lebih gembira, lebih bersyukur. Karena yang mengundang ini adalah yang pemilik surga, pemilik neraka dan sebagainya, yang memberi berbagai kehidupan dan sebagainya kepada setiap manusia, khususnya kita sebagai orang beriman. Nah, hari ini kita berada dalam ya pelaksanaan perintah Allah berupa siam ya. Siam Ramadan. Ingat bahwa setiap perintah Allah itu manakala kita laksanakan pasti mengandung kebaikan yang luar biasa. Apresiasi Allah yang luar biasa, janji Allah yang luar biasa. Di antara janji Allah itu ketika kita komitmen dengan perintah ini seperti Ramadan, umpamanya siam Ramadan, Allah munculkan berbagai keberkahan. Keberkahan yang sangat luar biasa, manakala kita cermati melebihi dari bulan-bulan yang lain, artinya melebihi dari 11 bulan lainnya. Sebagai contoh kita umpamanya kita lihat bahwa ya Ramadan adalah satu-satunya bulan yang pernah Allah berikan kepada Nabi terakhir ini dan umat terakhir ini. Sebelumnya belum ada. Walaupun ada perintah puasa, tapi syariatnya, teknis pelaksananya berbeda. Kalau umpamanya Nabi Daud ada puasa kelang hari, hari ini puasa, besok tidak. Ada juga puasa dengan tidak bicara seperti Nabi Isa alaihissalam waktu masih bayi, seperti itu ya. Nah, kita selama sebulan dalam setahun ini diberi perintah ya puasa yang teknisnya sangat luar biasa, yang bisa membentuk manusia itu menjadi insan jujur, insan disiplin, insan sangat ya respect meresponi berbagai kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya yang berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Nah,
Diharapkan nanti animo masyarakat atau animo kita beribadah, berinfak, senang bersama-sama, buka bersama, senang bantu sesama, senang beribadah yang luar biasa, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan ya salat berjemaah, memenuhi masjid, ya tarawih di mana-mana dan sebagainya ya. Ini bagian dari sejumlah item-item kegiatan ibadah yang nilainya sangat luar biasa. Gambaran umpamanya kita lihat, kalau Ramadan, katakanlah ibadah wajib yang ada di dalamnya itu seperti sholat 5 waktu, seperti zakat fitrah, seperti zakat mal bagi yang telah sampai nisab dan haulnya. Itu kalau kita keluarkan ibadah wajib ini di bulan Ramadan nilainya sama dengan 70 kali ibadah wajib yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Ini luar biasa apresiasi Allah. Artinya apa? Artinya sangat rugilah manakala peluang ini, momen ini kita abaikan sebagai orang yang beriman kepada Allah ya. Yang kedua juga kaitan ibadah sunnah. Katakanlah qobliyah ba'diyah, zuhur, asar, ya, maghrib, isya dan sebagainya, qobliyah subuh dan sebagainya. Kemudian juga ibadah tahajud, kemudian juga tilawah dan sebagainya, memberi takjil juga dan sebagainya, itu sifatnya ibadah sunnah, tapi nilainya juga luar biasa. Sama nilainya dengan ibadah wajib yang kita kerjakan di luar Ramadan. Ini luar biasa. Nah, Ramadan memang ternyata suasananya berbeda ya. Seperti kita gambarkan tadi itu, senang beribadah, dekat dengan masjid dan sebagainya, senang memberi dan senang berbagi dan sebagainya dan sebagainya. Ini dalam konteks ajaran agama kita ini sebagai bulan tarbiyah, training yang Allah beri kepada kita. Diharapkan outputnya adalah insan takwa. Ya. Kama kutiba alaik, ya, di sana digambarkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita dapat undangan dari Allah. Isi undangan adalah diwajibkannya kita berpuasa. Kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum juga sama halnya sebagaimana diwajibkan juga kepada umat sebelumnya, tapi dengan catatan bahwa kewajiban puasa di masa umat-umat sebelum Nabi terakhir ini adalah berbeda dalam konteks teknisnya, tapi esensinya sama ya. Nah, output dari ibadah puasa ini adalah la'allakum tattaqun, yaitu menjadi insan takwa. Insan takwa definisi secara umum adalah imtisalu awamirillah, melaksanakan apa yang Allah perintah, wajtinabu nawahihi, menghindari larangan-larangan Allah. Nah, ternyata kalau kita lihat, kita cermati dari sekian banyak rangkaian ibadah di luar Ramadan, ternyata di saat bulan Ramadan ini boleh dikatakan item-item wajib dan sunnah kita lakukan. Bahkan kalau kita lihat Imam Syafi'i di bulan Ramadan ini bisa dia menghatamkan Al-Quran satu hari saja 2 kali khatam, kita bisa bayangkan. Artinya 2 kali 30 juz. Nah, kira-kira pemirsa bagaimana kira-kira? Sekali kita masuk berapa hari sudah Ramadan kita? 2 hari ya. Kira-kira sudah berapa tilawah kita hari ini ya? Ya, sudah ada 1 juz minimal atau bagaimana? Ah, ini silakan diprogramkan. Programkan. Juga hari ini barangkali kita sudah ikut andil memberi perbukaan juga. Bagi kita yang punya, ikut andil. Apakah dalam bentuk memberi kepada panitia masjid terdekat, atau juga tetangga-tetangga yang memang memerlukan bantuan dari kita. Sudahkah kita lakukan? Ingat, ketika kita lakukan itu, maka pahalanya luar biasa juga. Di saat kita beri perbukaan kepada orang yang sedang berpuasa, maka pahala puasa orang yang kita beri itu sama dengan yang kita peroleh juga. Sementara orang yang kita beri itu tidak berkurang pahalanya. Ini luar biasa. Artinya support untuk senang berbagi itu sangat luar biasa. Jemaah atau pemirsa yang dimuliakan Allah ya. Nah, kita kembali lagi bahwa kata-kata takwa ini adalah fi'il mudhari dalam konteks bahasa Arab. Artinya ya sesuatu yang sekarang dan akan datang, akan berkelanjutan. Artinya internalisasi ketakwaan ini tidak hanya di bulan Ramadan saja kita lakukan, tapi juga terus lestarikan setelah Ramadan. Jadi arti ya kita itu bertakwa dalam konteks Ramadan ini, kita bukan menjadi hamba Ramadhani, tapi menjadi hamba Rabbani. Artinya hamba di manapun, kapanpun, ya setelah Ramadan ini kita tetap dekat dengan Allah, tetap berupaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Bukan
menjadi hamba Ramadhani, artinya hamba dekat dengan Allah itu hanya dibatasi atau terbatas pada bulan Ramadan saja, tidak. Karena ini bulan tarbiyah, diharapkan ya aplikasi output dari hasil binaan Allah selama sebulan ini kita aplikasikan untuk 11 bulan ke datang. Untuk 11 bulan yang akan datang. Nah, seperti contoh kita lihat, kita Ramadan disiplin sekali. Sholatnya saja tidak pernah terlambat, bahkan kalau perlu qobliyah ba'diyahnya kita lakukan, juga kita upayakan di masjid berjemaah. Ini diharapkan habis Ramadan juga seperti itu. Senang berinfak juga begitu. Senang membantu kiri kanan juga seperti itu. Cinta dengan Al-Quran juga begitu. Katakanlah umpamanya dalam Ramadan ini kita bisa tilawah 3 juz umpama sehari. Diharapkan nanti di luar Ramadan minimal ya sepertiganya atau 1 juz. Itu terus kita lakukan. Yang tidak ada di selain Ramadan kan hanya tarawih saja. Tarawih. Secara umum seperti itu. Selebihnya ada. Ibadah lain ada semua. Sholat kan ada. Puasa tetap ada. Puasa Senin Khamis atau Yaumul Bait itu tetap diupayakan kita laksanakan. Walaupun tidak sebulan penuh. Tapi ada ibadah-ibadah puasa juga yang dilakukan yang namanya puasa sunnah semacam itu. Ini harus diharapkan bisa kita lakukan setelah ya Ramadan selesai. Begitu juga kaitan dengan ya kecintaan kita kepada kebaikan-kebaikan lainnya. Ya meresponi setiap orang-orang yang membutuhkan kepada kita yang mungkin kita bisa lakukan dan sebagainya ya. Dengan demikian maka takwa dalam kata ini adalah takut tadi itu terus lestari habis Ramadan juga kita akan lestarikan apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Termasuk juga Ramadan mendidik kita jangan bicara yang kotor, jangan memfitnah, jangan mengadu domba dan sebagainya. Ini kita lakukan di luar Ramadan juga kita atur ya indrawi kita ini melihat yang dibenarkan oleh Allah yang dididik oleh Ramadan. Kita ingin Ramadan kita nggak pupus ya nilainya, kita tidak melihat sesuatu kecuali yang dibenarkan oleh Allah. Maka di luar Ramadan juga demikian. Yang kita dengar juga demikian. Yang kita dengar selama Ramadan adalah hal yang baik yang memperkuat akidah kita, yang memperkuat iman kita. Ini kita harapkan juga habis Ramadan juga seperti itu. Juga kaki kita juga begitu, tidak melangkah kecuali yang baik. Selama Ramadan kita langkahkan kaki kita ke masjid, ke tempat yang baik dan sebagainya. Di luar Ramadan juga demikian. Artinya ada lestari, melestarikan output ya yang kita peroleh dari binaan Allah selama Ramadan itu. Itu disebut dengan artinya ya membina diri kita itu sebagai hamba Rabbani ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Nah, cukup menarik, ada sekelompok orang menanyakan kepada Imam Bishri, ya imam ya atau ya syekh lah katakan semacam. Imam artinya kelasnya sudah orang yang taat beribadah, tawadhu dan sebagainya. Bagaimana kalau sekiranya ada sekelompok orang getol dia, sangat senang dia beribadah tapi hanya bulan Ramadan saja. Lepas Ramadan hal-hal yang dilakukan selama Ramadan itu tidak ada lagi. Jawab dari imam adalah seburuk-buruk manusia atau kelompok atau komunitas adalah dia hanya beribadah itu fokus di bulan Ramadan saja. Sementara di luar Ramadan dia sudah macam buyar kembali. Ini tidak bagus. Nah oleh karena itu pemirsa yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama. Saya juga mengajak para pendengar semua, mari kita coba hasil dari bina Ramadan selama sebulan ini kita lakukan setelah habis Ramadan juga begitu, disiplin dan sebagainya tadi itu kita lakukan secara kontinu dan sebagainya. Sehingga kita memiliki kepekaan Rabbani ya, yang terus menerus tanpa mengenal waktu. Ya. Jadi kaitan takwa ini tidak ya dibatasi oleh waktu, ruang dan zaman. Artinya terus menerus sampai kita mengakhiri jatah hidup kita di muka bumi. Kita harapkan nanti di saat kita ya menghadap Allah, ya yang kita ucapkan adalah di samping kalimah thayyibah la ilaha illallah, kita sudah mengantongi berbagai kebaikan-kebaikan sampai ya kita tutup usia dengan kebaikan-kebaikan yang sangat dianjurkan oleh Allah dan dicontohkan oleh para nabi kita tentunya, para sahabat kita dan seterusnya.